Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kian Santang, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Di episode terbaru kali ini pastinya semakin seru, menegangkan, dan menarik untuk kita saksikan, di mana kali ini Dewa Brata meminta tolong kepada Raden Kian Santang untuk menyelamatkan putranya Dewa Nanda dari tangan Sultur. Kian Santang pun sempat terdiam sejenak dan akhirnya, "Kalau begitu, baiklah Gusti Prabu. Aku bersedia membantu Gusti Prabu untuk menyelamatkan Raden Dewa Nanda dari tangan Sultur." "Terima kasih Raden." Kian Santang pun menjawabnya hanya dengan senyuman di wajahnya. "Baiklah, kalau begitu aku izin pergi untuk menyelamatkan Raden Dewa Nanda, Gusti Prabu." "Berhati-hatilah Raden, dan kau harus ingat satu hal ini. Sultur bukanlah raksasa sembarangan. Dia adalah raksasa yang sangat besar dan juga tangguh. Dia mempunyai pedang api yang kekuatannya sangat luar biasa. Saat ini Sultur tinggal di sebuah tempat yang bernama Muspelheim. Tempat itu dipenuhi api dan lava. Jadi kau harus berhati-hati saat hendak ke sana," jelas Prabu Dewa Brata. "Baik Gusti Prabu, kalau begitu aku mohon undur diri. Semoga Dewa melindungimu Raden." Akhirnya Kian Santang pergi meninggalkan kerajaan Sangkara dan mencari tempat yang bernama Muspelheim, tempat di mana raksasa Sultur tinggal. Perjalanan Kian Santang untuk mencari Raden Dewa Nanda dimulai. Ia terus berjalan mencari di mana tempat yang dimaksud oleh Prabu Dewa Brata. Hari mulai semakin sore dan Kian Santang masih berjalan mencari tempat bernama Muspelheim. Sepertinya awan tidak mendukung Kian Santang untuk terus berjalan sehingga memaksanya untuk berhenti dan berteduh sejenak hingga hujan selesai turun. Kian Santang terpaksa berteduh di bawah gubuk yang sudah terbengkalai dan letaknya tidak jauh dari tempat berdirinya sekarang. Saat hendak berteduh di gubuk, ia melihat seorang gadis sedang berdiri di pinggir danau. Kian Santang pun berkata dalam hatinya, "Siapa gadis itu? Dan kenapa dia tidak berteduh saat hujan turun sangat lebat seperti ini?" Akhirnya karena penasaran apa yang dilakukan oleh gadis itu, Kian Santang berlari menghampirinya walaupun hujan sedang turun dengan sangat lebat. "Nyimas," panggil Kian Santang dengan keras. Nampaknya panggilan Kian Santang berhasil membuat gadis itu sadar dan berbalik menghadap belakang melihat Kian Santang. Saat sang gadis berbalik menghadapnya, ternyata ia sedang membawa botol alkohol di kedua tangannya. "Apa yang kau lakukan di sini? Dan kenapa kau meminum minuman keras?" ujar Kian Santang. Perkataan Kian Santang ternyata diabaikan oleh sang gadis. Ia malah diam lalu kembali berbalik menghadap ke danau. Kian Santang sebenarnya ingin meninggalkan dan membiarkan gadis itu sendirian di pinggir danau, tapi hati kecilnya berkata lain. Kian Santang pun berkata dalam hatinya, "Apa yang terjadi kepadaku? Kenapa hati kecilku mengatakan kalau aku harus menemani dan membantu gadis itu?" Kian Santang tidak mempunyai pilihan lain selagi selain menuruti hati kecilnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk membantu sang gadis. Ia melepas jubahnya lalu menutupi kepala gadis itu dengan jubahnya sembari membawanya berjalan ke arah gubuk. Gadis itu dituntun berjalan oleh Kian Santang karena sang gadis berada di bawah pengaruh minuman alkohol sehingga membuatnya tidak mampu berjalan sendiri. Sesampainya di gubuk, Kian Santang membantu sang gadis untuk duduk lalu menyelimuti tubuh sang gadis dengan jubahnya tadi. Karena ia melihat kalau gadis itu menggigil kedinginan, Kian Santang menemani gadis itu dengan duduk di sebelahnya. Saat sang gadis sudah tertidur pulas, ia mengambil botol alkohol dari kedua tangan gadis itu. Lalu Kian Santang membuangnya. Hari sudah mulai malam dan hujan.
masih belum usai sehingga memaksa Kian Santang untuk menunggu sampai esok pagi. Saat Kian Santang hendak memejamkan matanya untuk tidur, tiba-tiba kepala gadis itu bersandar di bahu Kian Santang dan membuat Kian Santang terdiam sejenak. Matanya terbelalak saat gadis itu tertidur pulas di bahu lebarnya. Kian Santang sempat ingin menjauhkan gadis itu dari sisinya, namun ia mengurungkan niatnya dan membiarkan gadis itu untuk tidur di bahunya karena ia tidak mau membangunkan gadis itu dari tidurnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya kita saksikan di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.